Shalom, selamat berjumpa, salam sehat selalu. Bersama dengan saya, Ibu Pendeta Nova Bunga STH. Bergabung dengan saya melalui pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Ibu berharap kalian tetap semangat menerima materi pada saat ini. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan saat ini kami akan mengajar dan belajar. Berkati kami semua sehingga pelajaran ini bermanfaat bagi kami. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk pada babnya yang ketiga dengan judul materi yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam materi ini ada kompetensi dasar yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami arti tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran yang pertama, yaitu siswa dapat memahami arti tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab di sini, kita akan melihat pertama tentang kisah Adam dan Hawa. Nah, kisah Adam dan Hawa ini dapat kalian baca pada kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Bagaimana cerita daripada kisah Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Nah, dari kisah ini tentu kalian akan menemukan tentang bagaimana manusia mempunyai kecenderungan melemparkan kesalahannya terhadap orang lain. Atau ketika seseorang menolak bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Sehingga mereka saling menuduh, saling melemparkan kesalahan, dan juga melepaskan tanggung jawab mereka. Nah, dari kisah Adam dan Hawa ini tentu ada akibat yang mereka terima, yaitu akibatnya rusaknya manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya. Kemudian yang kedua, kita melihat kisah Simson. Nah, kisah Simson ini dapat kalian baca pada Hakim-Hakim pasal 13 hingga pasalnya yang ke-16. Jadi cukup panjang. Nah, di sini kalian melihat gambar tentang Simson adalah seorang yang gagah perkasa. Dia mampu bergulat dan mengalahkan seekor singa. Dan juga dengan kekuatannya ketika rambutnya sudah tumbuh, dia dapat merobohkan tiang penyangga pada kerajaan di Filistin. Nah, apa yang kalian dapat temukan dari kisah ini? Di mana seseorang sebagai pilihan Allah ternyata ia dapat melakukan kesalahan dengan tidak mendengarkan perintah Allah atau tidak melakukan segala kehendak Allah. Nah, di sini Simson lebih mengikuti kata hatinya daripada kehendak Allah atau suara Allah. Padahal orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang selalu mempertanyakan kehendak Allah dalam situasi apapun. Kemudian
Sekarang kita akan melihat pemahaman yang lain tentang arti tanggung jawab. Yang pertama, kata bertanggung jawab terkandung dua kata penting, yaitu tanggung dan jawab. Kemudian dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu jawaban dan kemampuan. Nah, kedua kata ini sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Jadi cukup jelas bahwa setiap orang, apa yang ia lakukan atau kesalahan yang ia lakukan, dia harus menanggung akibatnya atau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Kemudian kita juga bisa melihat arti tanggung jawab yang kedua, yaitu menurut pernyataan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Ia mengatakan, "Sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melemparkan masalah itu kepada orang-orang lain." Artinya, dialah yang bertanggung jawab terhadap masalah itu. Jadi di sini ia menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin atau sebagai orang atasan, dia bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh bawahannya. Kemudian arti tanggung jawab yang ketiga, di mana seorang anak kecil yang tidak bisa dituntut bertanggung jawab pada tingkat yang sama seperti seorang yang sudah dewasa. Karena di dunia peradilan, pelaku pelanggaran yang masih di bawah umur biasanya diajukan ke pengadilan khusus untuk anak-anak. Nah, ini juga kita dapat melihat bahwa orang yang sudah dewasa itu sangat besar tanggung jawabnya dibanding dengan seorang anak yang masih kecil. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan masyarakat, justru orang yang sudah dewasa itu yang mudah melepaskan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, itu mendeskripsikan kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri kedewasaan pribadi dan iman. Sikap kedewasaan itu berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Contoh, yang pertama, sebagai remaja mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri kelak menjadi pemimpin bangsa di masa depannya. Jadi di sini dituntut bagaimana persiapan sebagai seorang remaja agar supaya kalian tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang hanya sia-sia seperti tawuran, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus mempersiapkan diri, belajar sebaik-baiknya agar menjadi pemimpin-pemimpin atau penerus bangsa di masa depan atau kelak yang akan datang. Contoh yang kedua yaitu belajar terhadap apa yang dikatakan oleh Presiden John F. Kennedy kepada rakyatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ia mengatakan, "Jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah kepada dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu." Jadi di sini jelas adanya suatu anjuran yang tepat bagi warga masyarakat yang sudah dewasa atau yang sudah matang, sehingga mereka tidak hanya menunggu apa yang diberikan oleh negara, tetapi harus bertanya apa yang sudah mereka lakukan untuk negaranya. Dan ini juga berlaku bagi keluarga dan gereja. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu belajar terhadap tokoh Alkitab, yaitu Nehemia. Kalian bisa membaca pada Alkitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artasasta dari Persia, dan Nehemia juga adalah kepercayaan raja. Nah, di sini diceritakan suatu ketika Nehemia mendapat kabar dari kerabatnya yang mengatakan bahwa kota Yerusalem, negara Yehuda,
telah porak-poranda akibat peperangan. Dengan kabar itu, Nehemia menjadi sedih, sehingga suatu ketika ia meminta kepada raja bahwa ia akan kembali ke negerinya untuk membangun negeri tersebut, yaitu membangun kota Yerusalem. Dan ia rela melepaskan jabatannya. Nah, ini menunjukkan kepedulian atau tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Kemudian contoh yang keempat, belajar pada kitab Matius 25 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-36. Bisa kalian buka dan bisa kalian baca. Matius pasal 25 ayat 35 dan 36 demikian dikatakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, ini juga adalah merupakan pernyataan atau perintah yang disampaikan bukan hanya untuk orang percaya atau orang Kristen, tetapi berlaku bagi setiap orang, bahwa kita harus hidup saling tolong-menolong, saling menyayangi terhadap orang yang mengalami penderitaan. Jadi tidak hanya melihat karena sukunya, agamanya, atau statusnya, dan lain-lain sebagainya. Karena melalui perintah ini disitulah Kristus ada atau hadir di tengah-tengah keberadaan setiap manusia. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab terhadap sesama. Kemudian yang kelima, belajar pada kitab Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Nah, ini menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Menunjukkan bagaimana ketulusan seseorang yang berbuat benar, yang dilandasi keinginan dan dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang hendak dilakukannya dalam kehidupannya, tanpa bertanya apa golongannya, apa agamanya, apa statusnya. Nah, ini juga adalah merupakan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Nah, dari keseluruhan materi ini tentu ada kesimpulan yang dapat kita lihat. Yang pertama, melalui materi ini atau pelajaran ini kita dapat belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat, maupun di gereja. Kemudian yang ketiga, kita harus dapat melihat serta peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama maupun terhadap negara lain yang mengalami permasalahan atau mengalami kesusahan. Nah, inilah kesimpulan daripada materi pelajaran kita. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kalian harus jawab, yaitu pertanyaan esai. Nah, pertanyaan ini silakan kalian baca dan kalian jawab. Ada 4 nomor. Dan diberikan waktu kepada kalian untuk menjawabnya 3 hari. Dan silakan kalian jawab itu, dan jawabannya diberikan kepada guru. Ya, tentunya melalui WA. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Jadi demikian pelajaran ini, kiranya kalian dapat menerima dan memahaminya dengan baik. Dan silakan diputar berulang-ulang untuk dapat dipahami. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini dalam pembelajaran kami telah kami ikuti. Kiranya pembelajaran ini akan selalu memberikan kepada kami pengertian
dan kami boleh melakukannya di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di gereja dan juga dalam keluarga kami. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.